Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama, insyaallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih memberikan kita umur yang panjang, kemudian kesehatan, hingga kita bisa masuk pada malam yang ke berapa ini? 28 ya. Sebagian ada yang malam 29 barangkali ya. Namun malam berapapun itu, tetap kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana saya sampaikan kemarin waktu subuh kalau tidak salah ya. Tetap harus bersungguh-sungguh dalam beribadah pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Malam ini saya ingin menyampaikan satu materi yang barangkali sebenarnya seharusnya saya sampaikan di awal ya, tentang bahwasannya Ramadan atau salah satu pelajaran dari Ramadan, hikmah dari Ramadan yang senantiasa harus kita ambil, amal-amal Ramadan yang harus senantiasa kita istiqomahkan, salah satunya adalah selain membaca Al-Quran tentu saja ya, kemudian lebih dermawan, berinfak. Bahwasanya Ramadan mengajarkan kita, terkhusus kaum laki-laki, untuk senantiasa disiplin dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid ya. Di awal-awal Ramadan ini nampak sekali luar biasa Pak ya, kaum muslimin berbondong-bondong memenuhi masjid ya. Masjid Nurul Haq aja sampai ke belakang penuh, alhamdulillah ya. Antusiasnya kaum muslimin dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Walaupun kemudian nanti kira-kira tanggal berapa tuh, 10/7 atau 10 hari kemudian mengalami kemajuan yang sangat pesat ya. Yang tadinya berapa sab ini, 9-10 sab atau 11 sab barangkali, tinggal 8, 7, 6. Tinggal kalau kata di medsos itu tinggal pemain intinya saja, pemain cadangannya sudah pada berguguran. Nah, malam ini kita akan mencoba membahas satu buku yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Qahtani. Dia mengarang sebuah kitab yang judulnya 40 keutamaan atau manfaat dari sholat berjamaah. Insyaallah kita akan sebutkan satu persatu ya. Semuanya 40 Pak ya. Jadi ya siap-siap aja sampai jam 10 lah kira-kira. Kita sebutkan 3 saja. Yang pertama adalah bahwasannya sholat berjamaah di masjid hukumnya bagi kita kaum laki-laki, mayoritas ulama berpendapat adalah wajib ya. Berdasarkan hadis dari Imam Ahmad, hadis riwayat Ahmad, man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengar panggilan azan kemudian dia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya. Artinya apa? Salatnya tidak direken, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mendengar panggilan azan kemudian dia tidak bersegera untuk menjawabnya, tidak bersegera untuk datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah ya. Adapun kemudian mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwasannya itu dalam tanda kutip hanya sunnah muakkadah, beliau pun ternyata, Imam Syafi'i pun ternyata senantiasa sholat berjamaah di masjid ya. Nah, banyak di antara para pengikutnya yang kemudian mengatakan mazhab saya adalah Syafi'iyah, akan tapi mereka tidak mengikuti ajaran Imam Syafi'i. Mereka tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Mereka tidak mau berjamaah di masjid. Nah, ternyata Rasulullah SAW panutan kita saja, uswatun hasanah kita, tidak pernah yang namanya meninggalkan sholat berjamaah di masjid ya. Terkecuali dalam 2 kondisi, ketika safar atau berperang, dan yang kedua menjelang beliau wafatnya. Nah, kita yang ngaku-ngaku sebagai umatnya Rasulullah SAW, terkadang kok dengan mudahnya kita tanpa rasa berdosa kemudian meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Bayangkan Pak, nanti kalau di akhirat ya, kita ngaku-ngaku umatnya Rasulullah, meminta syafaat kepada Rasulullah, ya Rasul, aku mohon syafaatmu ya Rasul, biiznillah, dengan izin Allah.
kita bayangkan saja, ini berandai-andai saja ya. Maka kata Rasulullah, kamu mengaku-ngaku sebagai umatku tapi kamu tidak pernah melaksanakan ajaranku. Aku sholat berjamaah di masjid tapi kamu nggak pernah sholat berjamaah di masjid. Kamu ini dicuekin kita sama Rasulullah. Naudzubillah min dzalik. Itu yang pertama, bahasanya hukumnya bagi kita kaum laki-laki adalah wajib ya kalau kita nggak sholat berjamaah di masjid. Bahkan ada ancaman dari Rasulullah. Rasul sangat ingin membakar rumah-rumah ya yang di dalamnya ada laki-laki dewasa yang dia tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid tanpa uzur. Dia nggak sakit, juga nggak hujan dan halangan-halangan yang lainnya, tapi dia nggak sholat berjamaah. Kata Rasul, aku sangat ingin membakar rumah yang di dalamnya ada seorang laki-laki dewasa yang dia nggak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang kedua, dari 40 hal yang beliau sampaikan adalah bahwasannya sholat berjamaah di masjid adalah sebagaimana dalam banyak hadis yang sudah saya baca di sini di Riyadhus Shalihin, di kalau nggak salah jilid berapa ya, 4 atau 5, bahwasannya sholat berjamaah adalah salah satu sarana bagi kita untuk menggugurkan dosa kita, Pak. Ya, kita semua sama-sama ngakulah kita semua ini banyak dosa, Pak ya. Ya kan? Ada nggak di antara kita yang nggak banyak dosanya kira-kira? Rasa-rasanya sangat sulit hari ini menemukan seorang yang tidak banyak dosanya. Coba kita koreksi diri kita, Pak. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Bangun tidur, apa yang kita pegang? HP. HP, ternyata baru buka HP, kalau yang Android barangkali ya, tiba-tiba muncul iklan yang tidak baik. Perempuan-perempuan naudzubillah yang membuka auratnya, padahal kita nggak mau tuh, tapi muncul. Kalau saya nggak tahu, kalau iPhone katanya tidak muncul ya, tapi kan nggak banyak juga barangkali yang punya iPhone, hanya orang-orang tertentu saja barangkali. Tapi kalau Android rata-rata bangun tidur baru buka HP, keluar, kita nggak mau ngelihat, keluar iklan-iklan yang seperti itu. Kemudian di masjid saja ternyata demikian. Di masjid kita baca Al-Qurannya pakai HP, tiba-tiba muncul iklan, notif dan lain sebagainya yang kurang bagus. Sampai kita tidur kembali, menjelang tidur apa yang kita pegang? HP lagi yang kita pegang. Muncul lagi itu iklan-iklan yang seronok yang kayak itu, naudzubillah min dzalik. Padahal kita nggak mau. Maksiat terus, rasanya kita mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Sampai-sampai ada yang berkata, seorang istri sangat takjub kepada suaminya ketika tidur, kok wajah suaminya nampak bercahaya gitu, bersinar. Ternyata dia sedang pegang HP, takjub dia, bersinar sekali. Itulah kita, Pak, banyak dosa. Maka sholat berjamaah di masjid ini salah satu sarana bagi kita untuk menggugurkan dosa. Dalam sebuah hadis ya, ini sudah pernah saya bacakan di sini. Rasul berkata bahwasannya satu langkah kita ke masjid adalah menaikkan derajat. Langkah yang lainnya adalah menggugurkan dosa. Kalau sekarang barangkali satu putaran roda motor ya, atau satu putaran roda mobil kita adalah meninggikan derajat, satu putarannya lagi kemudian menggugurkan dosa. Maka otomatis yang paling jauh lah yang beruntung ya. Saya yang paling dekat di sini barangkali gugur dosanya sedikit. Tapi yang paling jauh orang mana sini, Pak, yang paling jauh, Pak? Kilo berapa? Karyango, Sadanzar ya, barangkali itu yang paling jauh beliau. Itu yang paling banyak kemudian guguran dosanya. Tidak cukup sampai di situ jamaah yang dirahmati Allah. Datang ke masjid, jalan ke masjid, naik motor, naik mobil, kemudian apa? Berwudu. Ternyata apa? Wudunya pun sudah pernah juga saya bacakan di sini. Keutamaan wudu tuh. Wudunya pun ternyata menggugurkan dosa. Wudu menggugurkan dosa tuh. Ada hadisnya, sahih hadisnya. Kata Rasul, ketika seorang berwudu maka keluarlah, membasuh muka, keluarlah dosa yang dilakukan oleh mukanya. Ketika dia membasuh tangan, keluarlah dosa yang dilakukan oleh tangannya. Ketika membasuh kaki atau mengusap kaki, keluarlah dosa yang dilakukan oleh kakinya. Bayangkan, Pak, tadi berjalan sudah menggugurkan dosa, wudu kemudian menggugurkan dosa. Datang ke masjid, menunggu waktu sholat, kemudian sholat, setelah sholat
duduk sebentar berzikir, kita juga didoakan oleh para malaikat. Doanya gimana? Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Bayangkan Pak, kita senantiasa doakan oleh para malaikat, Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampunilah mereka ini. Mereka ini yang saat berjamaah di masjid, ya Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, kata para malaikat. Malaikat senantiasa mendoakan kita Pak. Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampunilah mereka, ya Allah sayangilah mereka. Kurang apa lagi tuh Pak? Ya. Tadi berjalan menggugurkan dosa, wudu menggugurkan dosa, kemudian kita diam di masjid menunggu salat, berzikir setelah salat, didoakan malaikat agar berguguran dosanya. Maka salat berjamaah ini adalah salah satu sarana bagi kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Sangat rugi sekali untuk bagi kita kemudian meninggalkannya ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang keempat dan sampai ke-40, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Yang ketiga adalah bahwasannya insyaallah kita sama-sama tahu, sering dengar sebuah hadis yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati afdhalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Bahwasanya salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri berapa derajat? 27 derajat. Dari yang lain 25 derajat. Coba kita bayangkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ada misalnya sebuah perusahaan ya, yang kemudian dia membuka lowongan pekerjaan. Diceritakanlah bahwasannya ada dua pilihan ya. Pilihan pertama, dia bekerjanya terkadang bukan di ruang ber-AC, panas karena tidak ada AC-nya. Terkadang juga berisik, banyak gangguannya, ada anak kecil dan lain sebagainya. Pekerjaan pertama ini gajinya cuma 1 juta, ya, gajinya cuma 1 juta. Kemudian ada pekerjaan yang kedua, kerjanya ini di ruangan ber-AC, karena memang Nurul Haq ber-AC ya, alhamdulillah. Kerjanya di ruangan ber-AC, terkadang juga diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, terkadang juga, bukan terkadang, sering makan-makan di sini, alhamdulillah Pak ya, karena alhamdulillah Majelis Nurul Haq sudah lumayan terkenal tuh, MMM 3M, masjid makan ya, kita makan terus. Makanya para marbotnya dan termasuk saya juga barangkali berat badannya lumayan menonjak tajam ya, karena memang makan terus. Ada pekerjaan yang kedua di ruangan ber-AC, dapat ilmu, tenang, dapat punya saudara banyak, kemudian dia terkadang makan juga, gajinya 27 juta. Maka kira-kira kalau orang yang normal milih yang mana Pak? Kira-kira milih yang mana kalau orang yang normal? Yang milih pekerjaan yang kedua. Kok ini ternyata hari ini banyak orang yang malah memilih pekerjaan yang pertama. Itu sudahlah, dia gajinya sedikit, kemudian panas terkadang, kemudian diganggu, ada gangguan lain dan lain sebagainya. Malah ini itu yang dipilih. Kalau menurut kita orang seperti ini kira-kira orang yang bagaimana tuh? Orang yang bagaimana Pak? Jahil barangkali ya. Saya enggak tega kemudian menyebutnya. Enggak boleh kita menyebutkan bodoh Pak ya, enggak boleh ya. Kok ada orang yang malah memilih pekerjaan yang pertama? Kira-kira demikian Pak. Ini Allah menawarkan kepada kita, Rasulullah menawarkan kepada kita, kalau kita sholat di rumah, sholat sendiri, hanya mendapatkan 1 derajat saja, hanya mendapatkan 1 pahala. Kalau kita sholat di masjid, mendapatkan 27 kali lipat dibandingkan sholat sendiri ya. Kok malah dia memilih sholat sendiri di rumah? Ini kira-kira orang seperti ini orang bagaimana? Maka inilah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, yang padahal keutamaannya, bayangkan Pak, kata Rasulullah, salat sunnahnya saja khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunnahnya saja 2 rakaat sebelum subuhnya saja adalah, kata Rasul, lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka bagaimana dengan salat wajibnya ya, salat zuhurnya, salat asarnya, salat subuhnya, maghrib, isanya? Tentu pahalanya tidak bisa kita bayangkan lagi. Maka inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rugi sekali bagi kita kaum laki-laki untuk kemudian kalau kita meninggalkan salat berjamaah di masjid. Masih banyak sekali
keutamaan-keutamanya yang mungkin nanti suatu saat akan saya sebutkan, agar kita kemudian senantiasa jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah ini. Kemudian kepada para ibu-ibu ya, ada ibu-ibu di belakang insyaallah, saya berwasiat dan berpesan untuk senantiasa mengingatkan para suaminya Bu ya, ingatkan para suaminya untuk senantiasa jangan malas melaksanakan sholat berjamaah. Ketika panggilan azan tiba, udah ayo Pak atau Abi, sudah tinggalkan HP-nya, tinggalkan pekerjaannya, segera melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jadilah, ya Bu ya, boleh berkata gitu Bu sama suaminya, jadilah laki-laki sejati, the real man. Laki-laki sejati itu laki-laki yang bagaimana? Bukan yang seperti di belakang mobil itu, the real man is use three pedal, bukan. Laki-laki sejati, the real man adalah orang-orang yang senantiasa, laki-laki yang senantiasa meninggalkan nafsunya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan bisnisnya. Ketika azan tiba, kemudian dia melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.